Sudah ya, Setio sudah saya kasih akses buat record. Silahkan kalau mau di-record. Audit sampling for tes. Tes kontrol dan juga tes substantif. Kemarin kita sudah sampai audit sampling yang ini ya. Ini kemarin coba saya refresh lagi ingatan kalian. Karena kalian suka ini sendiri ingatannya. Menyublim sendiri. Kemarin kita sudah belajar sampel yang representatif itu apa ya, yang mampu mewakili populasi tentunya. Kemudian dalam pengambilan sampel itu ada risiko sampel dan risiko non sampel. Risiko sampling itu yang terkait dengan pengambilan sampel, kalau risiko non sampling itu di luar dari pengambilan sampel. Salah dua dari risiko sampling itu tentang kegagalan auditor dalam menentukan exception atau kelemahan dari kontrol internalnya perusahaan, dan juga ketidakefektifan dalam prosedur audit yang dilakukan seperti itu. Nah, ada statistical dan juga non-statistical sampling ya. Kemarin kita sudah pelajari apa saja jenis-jenis sampling probabilistik dan non-probabilistik. Oke, sekarang kita masuk ke exceptions. Exceptions itu adalah kelemahan. Jadi kemarin kan kalian sudah belajar yang namanya pengambilan sampel dengan statistical dan non-statistical ya. Kalau yang non-statistical, yang statistical itu pengambilan sampel di mana auditor akan mendapatkan angka dari risiko sampel. Jadi auditor bisa merumuskan di awal risiko samplingnya itu berapa. Jadi bisa dikuantifikasikan dengan mudah. Kalau lain halnya dengan metode non-statistical sampling. Kalau di non-statistical sampling, auditor tidak mampu mengkuantifikasikan atau tidak dapat angka dari risiko sampelnya itu seperti apa. Namun, apabila auditor menggunakan metode non-statistical, auditor bisa mengurangi risiko sampel itu dengan cara melakukan prosedur-prosedur audit yang tepat dan efektif, dan juga mencari exceptions atau kelemahan-kelemahan apa yang ada dalam proses audit nanti. Exceptions yang ada di setiap siklus transaksi milik klien. Exceptions, exception ya, pengecualian. Tapi kalau dalam hal ini tuh exception adalah kelemahan. Nah, dalam melakukan pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif atas transaksi, auditor menentukan apakah pengendalian sudah berlangsung secara efektif, dioperasikan secara efektif pengendaliannya, dan juga apakah ada kesalahan moneter atau kesalahan yang sifatnya material di situ. Nah, nanti ada limitnya atau tolerable exception rate namanya, yaitu toleransi kesalahan atau toleransi kelemahan yang toleransi, kan yang namanya toleransi itu pasti masih bisa ditoleransi oleh auditor. Kalau salah sajinya masih di bawah tolerable exception seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana apabila hasil dari
sampel exception rate-nya itu di atas toleransi. Auditors are interested in the following types of exceptions in accounting data. Nah, ada beberapa exceptions yang biasanya menjadi fokus dalam audit, yaitu terkait deviasi from the client's established controls, monetary misstatement, adanya kesalahan moneter dalam populasi ya, dalam transaksi data dalam populasi itu, dan kesalahan moneter populasi terkait saldo, detail saldonya. Ini transaksi data, kesalahan pada transaksi data, kalau ini kesalahannya pada detail saldo. Nama lain dari exception rate itu adalah occurrence rate ya. Itu perlu kalian ketahui. Nah, seperti kalian pernah pelajari juga kemarin, step-stepnya itu sama, ada 3 ini ya, 3 step utama dalam dalam melakukan sampling, yaitu menentukan sampelnya, memilih sampel, dan melakukan prosedur auditnya, dan yang terakhir mengevaluasi hasil. Seperti itu. Untuk non-statistical sampling itu ada 14 step. Ada 14 step yang harus dilalui oleh auditor ya, kalau auditor tidak menggunakan statistical sampling. Jadi kalau non-statistical sampling itu difokuskan, jadi auditor akan menyusun sedemikian rupa prosedur-prosedur audit yang efektif untuk dilakukan. Jadi jangan sampai prosedurnya salah. Kalau yang statistical sampling itu kan auditor menggunakan aplikasi statistical ya dalam menentukan samplingnya. Gitu. Jadi mungkin dia tidak akan berfokus kepada risiko non-samplingnya atau risiko dari proses audit yang tidak efektif seperti itu. Sekarang kita akan membahas terkait non-statistical audit sampling, di mana auditor tidak menggunakan aplikasi statistical, tapi lebih kepada melaksanakan step-step prosedur audit yang tepat sehingga bisa meminimalisir risiko dan mendapatkan sampling yang tepat untuk diuji. Nah, dalam audit sampling non-statistical, di sini kita akan menemukan yang namanya karakteristik atau atribut, yaitu karakteristik yang akan dites. Kemudian ada ARO itu adalah acceptable risk of variance. Jadi risiko yang dapat diterima ya secara keseluruhan, acceptable risk of variance. Kemudian nanti kita akan sering menemukan TER, tolerable exception rate. Tingkat exception, tingkat kelemahan yang masih bisa ditoleransi, itu TER. Ini auditor itu akan berfokus kepada upper limit dari tolerable exception rate. Jadi limit paling atas dari TER itu sendiri. Jadi kalau sudah melebihi TER, EPER-nya ya atau SER-nya, berarti nanti sampling yang didapatkan di akhir itu belum dapat diterima. Seperti itu. Karena sudah melebihi tolerable exception rate. Nah, kalau EPER itu estimated population exception rate. Jadi tingkat ini merupakan tingkat atau rate kelemahan dari suatu populasi yang diestimasi. Initial sample size. Initial sample size, ukuran sampel yang diinisiasi di awal. Jadi sample size decided after considering the above factors in planning. Jadi setelah
Setelah menentukan ini, itu akan ditentukan sampel size-nya itu berapa. Jumlah sampel yang akan diambil itu berapa. Exception from the attribute in a sample item. Itu tadi ya, exception itu adalah kelemahan. Jadi ada kelemahan-kelemahan apa saja yang ada pada atribut suatu sampel. Kemudian sample exception rate atau SER itu adalah kelemahan yang ada pada sampel. Dicari dengan cara jumlah exception pada sampel dibagi dengan jumlah sampelnya. Computed upper exception rate atau CUER, yaitu the highest estimated exception rate in the population at a given arrow. Ini estimasi paling tinggi pada exception rate in a population at a given dalam populasi yang mana diketahui arrow-nya. Yang perlu kalian ingat itu nanti yaitu SER, yaitu sample exception rate, dan TER, ini yang paling sering. Jadi kalau nanti SER atau sample exception rate aktualnya itu lebih tinggi daripada tolerable exception rate, sampling yang didapatkan itu belum bisa diterima. Jadi nanti akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Kalau SER-nya melebihi atau exceeds TER ya. Tapi kalau sebaliknya SER di bawah TER, sampel exception rate-nya ini di bawah TER, maka sampel yang didapat itu sudah bisa digunakan. Oke, fase-fasenya. Tadi ada 3 fase ya, dibagi 3 fase. Fase pertama, yaitu auditor akan menentukan tujuan melakukan tes audit itu apa. Biasanya tujuan untuk melakukan tes audit itu apakah pengendalian internal klien sudah efektif atau belum. Kemudian yang kedua, apakah terjadi ada kesalahan yang sifatnya material. Nah, itu tujuan yang biasanya ditentukan di awal. Decide, kemudian yang kedua, menentukan audit sampling applies. Audit sampling yang akan dilakukan. Audit samplingnya itu entah menggunakan metode apa, gitu ya. Kalau dalam hal ini menggunakan non-statistical audit sampling. Kemudian define attributes and exception conditions, menentukan atribut-atributnya dan kondisi-kondisi kelemahannya pada atribut tersebut. Itu apa saja dan berapa banyak, gitu ya. Nah, hal-hal ini semua yang ada pada fase 1 ini banyak menggunakan professional judgment dari auditor. Jadi auditor yang sudah memiliki jam audit tinggi itu pasti sudah biasa ya. Ini seperti yang pada ini yang keempat ya, kita lanjutkan define the population. Kemudian yang kelima menentukan sampling unit. Dari populasinya itu misalnya siklus penjualan, kemudian sampling unitnya apa? Berarti nanti sampling unitnya bisa dokumen invoice, gitu ya. Populasinya kan siklus seperti tadi, populasinya file invoice, file sales invoice, kemudian sampling unitnya berarti sales invoice itu sendiri, seperti itu. Kemudian, nah ini yang poin 6 dan 7 dan juga 8 ini sangat memerlukan professional judgment dari auditor. Yang nomor 6 ini menentukan tolerable exception rate. TER yang ditentukan nanti itu berapa? Yang pertama, ya yang di plan TER yang di plan pertama itu berapa? Kemudian acceptable risk of reliance atau ARO yang ditentukan berapa? Dan ditentukan di awal. Kemudian estimasi dari EP, population deficient or exception rate,
population division atau exception rate di awal itu berapa, tentukan, diestimasi. Nah, yang ke-9 itu menentukan initial sample size-nya. Yang direncanakan sample size-nya berapa. Kemudian di fase 2, memilih sampel dan melakukan prosedur audit ya. Itu biasa. Kemudian ke fase 3, mengevaluasi hasil. Nah, dalam mengevaluasi hasil, di sini auditor mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Apakah sampel yang sudah didapatkan hasilnya itu dirasa mampu mewakili populasi atau tidak. Kemudian menganalisis exceptions-nya dan menentukan acceptability of the population. Bagaimana menentukan acceptability of population? Nah, di sini seperti tadi yang sudah sempat saya singgung juga. Ini ya, dalam mengevaluasi hasil, apabila nanti SER atau sample exception rate itu melewati atau melebihi EPER atau TER ya. EPER ini kan exception estimated population exception rate. EPER ini sejalan dengan TER atau tolerable exception rate. Jadi kalau TER-nya rendah, EPER-nya juga harus rendah. Seperti itu. Jadi kalau SER nanti melebihi EPER atau TER, tolerable exception rate, maka auditor dapat menyimpulkan bahwa hasil dari sampel yang didapat itu tidak mampu mendukung the preliminary assess risk, tidak mampu support atau tidak dirasa tidak dapat mengakomodir risiko yang ada. Dengan kata lain, mungkin sampelnya itu tidak representatif dengan populasi, kemudian sampelnya itu dirasa tidak mampu mengakomodir risiko yang berpotensi terjadi dalam internal control client, seperti itu. Jadi samplingnya tidak qualified lah ya, tidak dapat diterima intinya. Gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan oleh auditor apabila SER-nya nanti melebihi TER, jadi sample exception rate-nya itu melebihi tolerable exception rate, auditor bisa memilih langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, merevisi TER-nya atau ARO-nya. Yang kedua, menambah jumlah sampel. Bisa juga auditor melakukan revisi terhadap risiko pengendalian. Mungkin risiko pengendaliannya nanti diturunkan seperti itu ya, supaya sampling yang didapatkan itu bisa qualified atau lulus kriteria. Berarti tapi konsekuensinya kalau risikonya diturunkan, nanti ini nih sejalan sampel size-nya akan bertambah. Ya. Kemudian mengkomunikasikan dengan audit komite atau manajemennya. Mengkomunikasikan bahwa SER-nya ini melebihi TER nih. Apa nih yang jalan yang optimal yang bisa kita lakukan. Gitu. Mungkin nanti auditor akan merekomendasikan untuk merevisi TER atau ARO, rekomendasikan untuk menambah sample size. Kalau menambah sample size, konsekuensinya adalah semakin banyak fee yang dibutuhkan atau biaya yang dibutuhkan, gitu ya. Kemudian atau merevisi assess control risk. Seperti itu. Itu dikomunikasikan dengan audit committee atau manajemennya. Oke, kita back lagi tadi.
Sudah. Oke, ini ya. Ini ada contoh atribut, 9 atribut dan masing-masing exception kondisi kelemahannya dari masing-masing atribut ini. Atribut ini ada hubungannya dengan yang ini. Prosedur 12. Ini nomor 1 dengan prosedur 12. Berarti yang ini ya, hubungannya dengan tabel 15.2. Account for a sequence of sales invoices in the sales journal. Ini prosedur 12. Ini atribut untuk prosedur 12 yang tadi. Atributnya yaitu, ini kita ambil salah satu contoh aja ya, yang nomor 1, existence of the sales invoice number in the sales journal. Bahwa keberadaan nomor sales invoice in the sales journal itu sudah betul-betul ada di jurnal penjualan. Dalam jurnal penjualan itu disertakan nomor invoice penjualannya itu. Namun ada kondisi exception-nya nih, kelemahannya. Tidak ada no record of sales invoice number in the sales journal. Kelemahannya apa? Yaitu ya ini ya, bahwa nomor invoice penjualan itu tidak ada di jurnal penjualan. Jadi untuk kontrol internal yang baik, pada jurnal penjualan, pada saat menjurnal penjualan itu harus ada juga nomor invoice penjualannya, sehingga nanti akan mudah dalam mencocokkan. Itu ya, jangan hanya ayat-ayat jurnalnya saja yang ada. Nanti bingung, ini jurnal yang ini nih merefer ke dokumen yang mana ya, gitu kan? Karena tidak ada nomor invoice-nya. Gitu. Jadi seperti itu. Exception itu adalah kondisi kesalahan atau kelemahan yang mungkin terjadi pada masing-masing atribut. Kita ambil satu contoh lagi, nomor 2. Ini untuk prosedur 13A. Amount and other data in the master file agree with sales journal entry. Jadi jumlah dan juga data-data lainnya pada master file itu sudah sesuai dengan ayat jurnal penjualan. Kemudian exception-nya, the amount recorded in the master file differs from the amount recorded in the sales journal. Nah, exception-nya ini kemungkinan akan ada perbedaan jumlah yang tercatat pada master file dengan yang tercatat pada jurnal penjualan. Seperti itu. Jadi dibuatkan kelemahan-kelemahannya. Kelemahan-kelemahannya apa saja. Setelah membuat kelemahan-kelemahan itu, nah di sini contoh dari penentuan TER dan SER. Ini ya, plan audit. Jadi ini yang terencana tadi untuk atribut nomor 1 sampai 9. Yang direncanakan EPER-nya atribut 1 0 untuk atribut 1, TER-nya 4, ARACR-nya rendah, initial sample size-nya 75 sampel, 75 buah sampel. Gitu ya. Nah, kemudian ini masih kosong nih. Ini adalah kertas kerja. Kertas kerja untuk klien Hillsbook Hardware. Audit areanya yaitu pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif pada transaksi terkait fungsi penagihan ya. Ini terkait fungsi penagihan. Kemudian aktualnya seperti apa? Dan ternyata actual results-nya adalah ini. Untuk atribut 1, sampel size-nya sama
Sampel size yang digunakan aktualnya sama dengan yang diinisialkan di awal, sama-sama 75. Jumlah exception-nya 0 ternyata ya, untuk prosedur 1 ini 0, berarti tidak ada kelemahan. Kemudian sampel exception-nya tentunya 0. Nah, kemudian selisih dari TER dan SER atau calculated sampling error-nya, yaitu ya, selisih TER dan SER yaitu 4. TER, tadi mana TER-nya? Ini TER-nya 4, dan SER, ini adalah SER, sample exception rate. 0, berarti selisihnya 4 ya. Berarti ini sudah bisa diterima nih. Karena selisih antara tolerable exception rate atau kelemahan yang ditoleransi itu lebih tinggi dari kelemahan pada sampel. Seperti itu. Jadi kelemahan pada sampelnya 0, lebih kecil, di bawah dari yang ditoleransi. Ini berarti sudah diterima ya, dan selisihnya lumayan besar, 4. Kemudian yang atribut nomor 2, selisihnya itu 3. Atribut 3, selisihnya 5. Yang nomor 4, ternyata SER-nya melebihi TER. SER-nya itu kelemahan pada sampelnya 10, padahal yang ditoleransi adalah 5. Berarti SR-nya melebihi TER ya. Nah, ini belum bisa diterima oleh auditor. Di samplingnya untuk atribut 4 ini belum dapat diterima. Maka untuk atribut 4 ini akan dilakukan lebih banyak tes lagi. Sorry, kalau yang sudah melebihi ini berarti nanti akan diambil langkah-langkah yang tadi ya. Langkah-langkahnya itu yang tadi itu antara menambah jumlah sampel, kemudian merevisi TER atau ARO-nya, kemudian auditor juga mengkomunikasikan dengan manajemen tentunya. Nah, itu langkah-langkah yang diambil ketika SER-nya melebihi TER. Kemudian nomor 5, selisihnya adalah 1. Ini kecil selisihnya ya. Berarti untuk selisih yang kecil seperti ini, seperti nomor 1, seperti nomor 5, dan juga nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini dianggap kecil juga, 3. Untuk atribut-atribut ini nanti akan dilakukan pengujian lebih mendalam untuk sampling yang didapat. Jadi nomor 5 ini kan sudah didapatkan untuk prosedur nomor 5, didapatkan samplingnya. Nah, untuk sampling yang didapat ini akan dilakukan pengujian lebih mendalam seperti itu. Karena selisihnya kecil. Berbeda dengan yang atribut nomor 7, ini ya, selisihnya 9. Jadi SER-nya itu kecil. SR-nya itu 0 bahkan. Padahal toleransinya 9. Seperti itu. Nah, ini aman, sudah aman. Sampling yang didapat sangat aman dan bisa dilakukan dengan aman juga gitu ya. Tidak perlu ada penambahan prosedur-prosedur seperti itu. Begitu juga dengan yang nomor 9. Nah, ini kalian bisa baca di sini efek dari audit plan-nya apa. Untuk atribut 2, 4, 5, dan 8 itu akan 2, 4, 5, dan 8 ya, betul ya. Berarti karena ini kecil, nomor 2, ini SR-nya melebihi TER, kemudian yang ini TER, selisih TER dan SER-nya kecil, dan ini SR-nya melebihi TER. Jadi akan mempengaruhi prosedur audit nanti. Kemudian report on internal control-nya juga berpengaruh untuk atribut 2, 4, 5, dan 8, serta merekomendasikan kepada manajemen atau mengkomunikasikan kepada manajemen terkait temuan-temuan ini. Itu. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
ini pengaruh dari penambahan acceptable risk, penambahan tadi ya, acceptable risk of overreliance, penambahan tolerable acceptance rate, estimated population exception rate, dan population size terhadap initial sample size. Contohnya kalau ada penambahan jumlah populasi, berarti nanti akan ada penambahan initial sample size. Ini berbanding lurus. Kemudian penambahan EPER juga berbanding lurus dengan penambahan initial sample size. Kalau penambahan tolerable exception rate akan mempengaruhi pada pengurangan sample size. Penambahan acceptable risk of overreliance akan mempengaruhi dalam pengurangan initial sample size. Seperti itu. Logikanya saja di sini apabila toleransinya itu bertambah, itu ya, increase tolerable exception rate, berarti dia toleransinya itu bertambah terhadap kesalahan, maka sample size-nya bisa dikurangi. Ya. Toleransinya bertambah berarti risikonya dikasih aja bertambah, toleransinya bertambah. Jadi risiko salah sajinya lebih ditoleransi. Jadi akan mempengaruhi pengurangan dari sample size. Nah, tentunya untuk dokumentasi ya, dan juga dalam melakukan evidence planning, auditor harus melakukan dokumentasi yang cukup. Yaitu harus mendokumentasikan prosedur yang dilakukan, metode-metode dalam pemilihan sampel, dan melakukan pengujiannya itu didokumentasikan juga. Hasilnya yang ditemukan atas tes samplingnya ini apa juga didokumentasikan, dan kesimpulan yang diambil atau dicapai itu juga didokumentasikan. Gunanya apa? Dokumentasi ini akan menjadi pelajaran untuk audit selanjutnya entah itu bagi auditornya yang sekarang ataupun untuk auditor selanjutnya ya, tergantung kalau kliennya mau tetap menggunakan jasa auditnya ke AP tersebut atau mengganti auditornya, seperti itu ya. Itu dokumentasinya nanti akan digunakan sebagai pelajaran, bisa dipelajari dalam melakukan sampling di periode audit selanjutnya. Jadi kertas kerja audit itu memang harus selalu disimpan minimal 5 tahun ya, dalam 5 tahun sampai 10 tahun itu harus disimpan dengan baik guna sebagai bahan pertimbangan dan dipelajari oleh auditor selanjutnya. Untuk ini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan ya. Agar nanti ketika saya tanyakan ini di ujian kalian bisa menjawabnya. Tidak hanya untuk ujian ya. Ini untuk pengetahuan kalian juga terkait gimana sih auditor itu melakukan sampling. Siapa tahu nanti kalian jadi auditor, siapa tahu nanti untuk kalian akan berkontribusi dalam proses audit di perusahaan kalian. Halo?
Mei, Ipe, Setio, Michelle, Ricky, yang masih ujian atau tidak? Ada yang ditanyakan? Masih. Kalau tidak ditanyakan, saya simpulkan kalian paham ya terkait ini. Penentuan hasil dalam teknik sampling. Intinya itu adalah kalian tahu apa yang akan dilakukan oleh auditor ketika SER-nya melebihi TER atau SER, selisih SR dengan TER-nya kecil, dan kalau selisihnya besar itu seperti apa. Mungkin nantinya bisa saya kosongkan nih calculated TER, selisih TER-nya. Nanti kalian bisa cari sendiri dan menyimpulkan apa yang dilakukan oleh auditor selanjutnya dengan hasil itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya minta kalian untuk membuka video. Presensi akhir. Udah selesai, Rick, ujiannya? Masih ujian, Bu. Ujian kok kamu tiduran? Iya kan di laptop, Bu. Dari laptop saya sampai ke TV. Percaya aja sih saya ya. Beneran, Bu. Ipe. Waduh, asik banget. Ipe, Setio, Mei, mana videonya? Michelle bagus banget rambutnya. Ibu, saya mau jalan pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Dadah, Ibu. Oke. Setio mana nih, Mei? Mana nih? Mei mana nih lagi? Tadi Mei sudah. Setio. Set. Where are you, Setio? Set. Setio Tanama. Setio. Halo, Setio. Mas Setio ini emang itu ya, suka seperti ini ya, di awal-awal semangat banget, di akhir-akhirnya hilang. Entah hilang karena ke tempat lain atau jiwanya yang ke tempat lain, alias ketiduran. Setio, BTW presensi kamu yang minggu lalu itu masih saya alfa loh. Saya belum ganti, padahal kamu ini ya, kemarin kamu sudah kirim tugas, meskipun sulit terbaca oleh saya. Wah, kalau seperti ini saya kasih alfa lagi nih kepada Setio. Setuju nggak teman-teman? Ya itu mah terserah Ibu. Kita mah nggak bisa apa-apa, Bu. Saya kasih tugas lagi deh nanti nih. Minggu lalu kamu sudah Setio. Panggilan terakhir kepada Setio. Panggilan terakhir kepada Setio. Teman kamu udah ngangkat-ngangkat nih. Michelle udah ngangkat-ngangkat nih. Ipe juga nih. Ayo, Set, bangun, Set. Coba salah satu telepon Setio dong.
Masa saya kasih alfa lagi dia? Kasih izin aja, bu kasih izin. Oh, kalau izin kan tetap itu nanti. Iya. Kecapean kali Bu, kecapean deh. Kecapean, Bu. Iya, tadi semangat banget di awal tuh dia. Semangat jawab. Semangat ini apa namanya? Volunteer. Soalnya kemarin juga Setio telat Kemarin telat sejam kalau nggak salah. kemarin kapan mata kuliah apa? Pak Amir. Amin. Oke. Pak Amir apa Pak Amir sih? Amin. Pak Amin. AKM 2. Pak Amin. Amin. Nama dosen diganti-ganti. Gimana sih? Jadi Pak Amin atau Pak Amir? Amin. Amin atau A? Amin. Amin namanya Amin. Amin ya. Oke. Ya sudahlah, Setio tidak muncul ini. Saya give up. Kalau gitu saya tutup. Padahal Setio yang record kan, Bu? Oh iya ya. Terus itu yang record ya. Oh, nanti dia bisa lihat percakapan kita nih nanti. Setio, jadi untuk hari ini saya berikan alfa lagi ya. Kalau kamu tidak membuat tugas, jadi kamu nanti minta tugas ke saya supaya saya masukkan presensi. Kamu tuh, aduh, kasihan banget. Oke deh. Saya akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Semoga ilmunya bisa melekat dengan baik. Sampai jumpa minggu depan di bab 16. Selamat malam. Malam, Bu. Malam Bu, makasih.